Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggota yaitu Laila Fitria, Harpini Ambia, dan Andri. Perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau perubahan bentuk dari makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti akar dan batang yang semakin besar dan kuat. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi organ-organ tubuh yang menjadi lebih kompleks. Perkembangan terjadi karena adanya diferensiasi sel. Perkembangan pada tumbuhan contohnya yaitu munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Pertumbuhan pada tumbuhan dibagi ke dalam dua, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang sangat dasar yang terjadi pada tumbuhan. Pertumbuhan primer terjadi karena sel-sel pada jaringan meristem melakukan pembelahan secara terus-menerus. Titik tumbuh primer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ujung akar, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Dua pertumbuhan sekunder disebut dengan meristem sekunder. Pertumbuhan ini ditandai dengan pelebaran batang, penambahan lingkaran tahun, dan jaringan parenkim. Pola pertumbuhan sendiri merupakan tahapan-tahapan di mana tanaman ini memasuki masa-masa vegetatif dan generatif. Dalam pola pertumbuhannya sendiri, tanaman mengalami dua fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif adalah fase berkembangnya bagian vegetatif dari suatu tanaman, seperti akar, batang, dan daun. Fase generatif adalah fase berkembangnya bagian-bagian generatif dari suatu tanaman. Bagian generatif pada tanaman ini seperti bunga, buah, dan biji. Lokasi pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada di daerah meristematis, titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem, di mana terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Nah, membedakan pertumbuhan dan perkembangan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Secara umum, perkembangan pada tanaman dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa kawin dan perkembangbiakan secara generatif dengan kawin. Khusus pada tumbuhan yang memiliki bunga, kebanyakan berkembang biak secara generatif, sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki bunga berkembang biak dengan cara vegetatif. Perbedaan pengembangbiakan vegetatif dan generatif disajikan, yaitu perkembangbiakan generatif, perkembangbiakannya terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Hanya dialami oleh tumbuhan berbiji yang memiliki kelamin jantan dan betina. Tumbuhan baru berasal dari bunga yang mengalami penyerbukan kemudian menghasilkan biji. Penyerbukan dapat menjadi secara alami dan bisa dengan bantuan manusia dengan pertemukan benang sari ke kepala putik. Alat perkembangbiakan berupa bunga. Nah, perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakannya terjadi tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dialami oleh tumbuhan berbiji dan tidak berbiji. Tumbuhan baru yang terbentuk dari pertumbuhan ataupun perkembangan dari bagian tumbuhan tertentu dari induk tanaman terjadi secara alami dan buatan oleh manusia dengan mengambil bagian tanaman seperti mencakok. Alat perkembangbiakan berasal dari bagian tubuh tertentu. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif sudah dijelaskan sedikit tadi. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangan tumbuhan secara tidak kawin. Maksud dari tidak kawin di sini adalah tidak terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam, yaitu apa saja? Perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah pada umbi akar, geragi, dan tunas. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah mencakok, menyeten, menyambung, merunduk, dan stek. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangan secara generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara pembuahan. Pembuahan itu sendiri bertemunya serbuk sari atau sel kelamin jantan yang jatuh ke kepala putik sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan tersebut dengan zigot yang nantinya menjadi biji
Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif apa saja, yaitu adalah cabai merah, cabai rawit, bunga matahari, bunga sepatu, mentimun, sawi, dan lain-lain sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas faktor genetik dan faktor hormonal. Suatu tanaman akan sesuai dengan materi genetik dari induknya. Benih apel hijau tidak akan tumbuh menjadi pohon apel merah dan sebaliknya. Faktor hormonal disebabkan oleh adanya hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen. Auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan pembelahan dan diferensiasi sel. Giberelin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Etilen berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar, cabang akar, dan cabang tanaman. Kaulin berperan untuk proses organisis tanaman. Faktor eksternal yang pertama itu nutrisi, merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tumbuhan. Faktor eksternalnya yaitu pertama ada nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu, serta tanah. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.